dia sendiri pelit dengan benci dengan orang yang pelit. Ya, berhubung orientasi atau mentalitasnya yang belum berubah, merasanya harus hemat, dan itu sungguh akan cilaka pada akhirnya. Orang Islam itu harus memupuk keyakinan dengan keimanannya bahwa apa yang diberikan oleh kita ke orang lain, fahuwa yukhlifuhu, kata Allah. Allah akan ganti. Jadi inspirasi. Lagi apa, Kang? Ngecek barang. Ngemil kayaknya di dalam ya. Kagak lah, bulan puasa. Yang punya warungnya juga nggak ada, mana kali ya? Ini mau nanya-nanya harga, mau rencanakan buka puasa nih. Saya mau berbagi lah. Lu udah punya rencana Bang? Berbagi apa? Ya. Saya nih punya program Ramadan tahun ini itu penghematan ekstra. Aduh. Cuy, kapan lagi bulan yang dinanti-nanti oleh semua umat? Iya tahu, cuma Justru kan yang kayak gitu mau diganti sama Allah juga. Iya. Lu keluar berapa juga? banyak. Saya sering dengar di WA di mana Kiai ngomong, iya, cuma kan tetap aja kebutuhan. Mikirin bro, baju lebaran. Masa baju yang tahun kemarin kan malu. Lu kalah Belum. sama tukang gorengan. Tukang gimana? gorengan dia berani sisa makanan yang dibagiin. Nggak peduli dia rugi. Tapi itu Allah tuh melihat dan itu diganti. Ih, ngomong-ngomong gua kayak ustadz. Tapi bener cuy, bener cuy. Iya, bener. gua Bener, paham, gua bener. paham. Cuma kan tetap kayaknya Ramadan ini gua harus meminimalisir pengeluaran. Kenapa? Sampai ya beli minuman juga ya, air mineral itu. Cari yang paling murah-murah lah gitu. Astaga. Biar hemat. Nggak air keran aja lu minum. Iya, bisa jadi air keran juga gua minum nanti kan. Gitu, Pak. Pengeluaran banyak, Pak. Kenapa? Pengeluaran apa? Nanti diganti. Iya. Percayalah. Berarti lu nggak percaya sama Allah. Ya, percaya nanti diganti. Cuma kan kapannya kan nggak tahu, Pak. Karena tahun kemarin juga, sedih saya nggak beli baju, ya kan? Bajunya itu aja. Pas Lebaran diketawain, tahun kemarin bajunya ini, sekarang ini. Terus nyiapin makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wih, wabarakatuh. siap. Sehat semua? Alhamdulillah, Pak Ustadz. Boleh ikut nimbrung? Ya boleh. Mangga, Pak Ustadz. Kelihatannya akang-akang ini ngobrol seru amat di bulan Ramadan ini. Iya ini. Masya Teman Allah. saya ini kayaknya terlalu perhitungan. Apalagi Perhitungan. di bulan Ramadan. Ya, Padahal udah iyalah. saya bilangin. Perhitungannya gimana nih? Ya harus berhitung, Lebaran kan harus dihitung, ada buat beli ini, beli itu, harus dihitung. Masa nggak boleh ngitung? Jadi dia nggak mau berbagi gitu. Penghematan ekstra. Iya, karena berpikirnya untuk keluarganya. Ya nanti aja lah berbaginya habis Lebaran, gitu kan bisa. Ada program target yang harus dicapai mungkin ya. Iya. Iya, Tak, gitu. Iya. Hemat itu memang dianjurkan daripada boros. Akan tapi kalau berlebihan juga nggak baik, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Kalau menurut saya, punten nih, Iya, akang-akang, siap. Ramadan ini kesempatan kita untuk memaksimalkan beramal. Tuh. Ya. Karena tidak mungkin Ramadan ke depan kita ini semua bisa bertemu dengan Ramadan. Harus memaksimalkan dengan ibadah, harus memaksimalkan untuk bisa berbagi bagi yang mampu. Kenapa? Karena semua nilai kebaikan di Ramadan itu akan dilipat-lipat gandakan. Tapi Balasannya. Saya ngehemat gini bukan kan buat kebaikan juga saat Lebaran biar bisa beli sesuatu yang baru, itu Iya. kebaikan juga dong. Tat. Itu Bukan, ya? itu berpikir secara pribadi. Oh, Tapi bulan Ramadan yang ke depan belum tentu ada kesempatan buat akang. Oleh karenanya di bulan ini harus memaksimalkan kita untuk berderma sosial bagi yang kita mampu. Karena kalau selalu kita ekstra irit, maka kita
sungguh akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang pelit itu akan jangankan sama orang lain, sama dirinya sendiri, dia tidak akan bisa bahagia. Oh gitu. Karena pelit itu dalam bahasa Arab namanya bakhil. Bakhil. Kikir. Ada lagi yang satunya namanya syukhun. Bakhil, syukhun. Kalau bakhil itu Kang, dia pelit untuk memberi berderma kepada orang lain. Berbagi ke orang lain. Berbagi ke orang lain pelit. Ya, ada punya kita kelebihan ataupun kita lagi punya rokok, ada rokoknya masih nggak? Ada, tapi dibilang nggak ada. Itu pelit tuh. Habis katanya gitu. Padahal masih ada tuh udah batang rokok. Ada juga syukhun. Syukhun itu pelit untuk dirinya, apalagi sama orang lain. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Contohnya dia habis gajian nih. Habis gajian, tanggal muda. Masih aja makan mie. Uangnya banyak ya. Lihat restoran, lihat nasi padang. Dia mikir, harganya sekian, mendingan diirit. Nanti saya mau beli motor baru. Nanti saya mau beli mobil baru, ganti mobil. Ya, akhirnya dia nggak makan. Lihat makan yang enak, tapi dia mampu tapi nggak beli. Makan di rumahnya aja makannya ikan asin baik. Menyengsarakan diri aja. Menyengsarakan diri sendiri. Ikan asin. Jadi sifat irit itu salah itu tadi ya. Irit itu boleh, artinya karena irit itu termasuk dalam arti hemat. Sifat hemat itu boleh. Tapi kalau irit, ya artinya pelit, ben pelit maksudnya. Irit ben ini pelit. yang tidak baik gitu. Apalagi pelit sama orang lain dan pelit buat dirinya sendiri. Kira-kira begitu. Punten nih Kakak. Iya. Terus ini bulan Ramadan, alhamdulillah kita masih puasa kan Kakak? alhamdulillah. Soalnya saya lihat di belakang ada kopi, ada warung. Iya. Gitu. Alhamdulillah masih bertahan. Terus gimana? Sambil nunggu ini Pak Iya. Ustadz, sambil nunggu berbuka kita mau ngelihat kawan saya nih kayak lebih apa ya, pucet gitu, lemes. Kenapa kata saya? Pucet Tat, orang dari rumah ketemu istri ngomel-ngomel saya pucet Tat. Di sini mikirin saya. Curhat gitu. jadi kan. Iya, ngomel apa nih istri? Iya, minta ini minta itu kan pusing kita Iya, Tat. benar. Mau lebaran ongkoh ya. Lebaran Tat. Gitu. Atau apalagi sama istri sebagai kewajiban kepala rumah tangga. Ya harus dipenuhi kalau kita mampu. Karena sekali lagi orang ini tuh akan menyusahkan dirinya, akan menyusahkan orang lain termasuk keluarganya sendiri. Kan ada nyanyian tuh tentang orang pelit. Boleh nggak? Denger nggak? Boleh. Oke. Gimana? Nyanyinya begini kurang lebih nih. Jalma korete meregehese harese mere hayang na dibere. Enak nggak suara saya? Suaranya. Jos. Sarungkan. Sarungkan, betul. Sahur kan. Iya. Itu lagu India ya? Tat? Lagu India Versi Sunda? dimodifikasi. Iya. Oleh iya betul. Tapi di situ ada muatan kita nggak boleh pelit lah Nggak boleh gitu. pelit. Kita harus berbagi, apalagi di bulan Ramadan. Insya Allah apa yang kita berikan akan dilipat-lipat gandakan pahalanya selain bulan-bulan yang lain. Karena di bulan Ramadan itu Rasulullah itu lebih berdermawan, sangat memberi di bulan Ramadan itu ketimbang di bulan-bulan lain. Karena tahu keistimewaan Ramadan dari semua keistimewaan bulan-bulan yang lain. Dan sekaligus belum tentu Kakang teh kalau pelit bulan Ramadan lagi ketemu. Dalam bulan Ramadan bulan magfirah, bulan ampunan, Kesempatan. ampunan dosa, bulan untuk kita berbagi. Karena kalau kita tidak berpuasa Ramadan, belum tentu kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Karena dengan pendidikan Ramadan kita menahan lapar, haus, masih banyak ternyata di tiap hari selain Ramadan. Tetangga kita, saudara kita yang melilit tidak makan 2 hari yang kehausan. Dengan pendidikan Ramadan ini akan menyadarkan diri kita, ternyata lapar itu nggak enak ya. Ternyata haus itu melilit ya. Sehingga tumbuh dari pribadi kita ingin berbagi bahwa lapar itu melilit dan menyiksa. Begitu kira-kira.
Nah, ngomong-ngomong berbagi nih Pak Ustadz. Iya. Semisal saya mah nggak punya uang, ada cara-cara lain nggak? Misalkan diperbolehkankah saya riba ke orang untuk berbagi? Ngutang ke orang untuk berbagi. Kalau berbicaranya riba, apapun alasnya tidak bisa. Karena untuk berbagi itu atau bersedekah itu banyak macam cara. Yang punya mampu harta, bersedekahlah dengan hartanya. Nah, itu. Yang punya mampu ilmu, bersedekah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaga, bersedekahlah dengan tenaga. Yang mampu dengan pikiran atau ide, bersedekahlah dengan idenya. Bahkan senyum aja masuknya sedekah, karena bisa menyenangkan hati orang lain. Tapi kebanyakan senyum ntar dibilang gini. Senyum ada waktunya. Dapat nikmat, alhamdulillah. Gitu kira-kira. Ada cewek doang senyum. Senyum perlu ada cewek senyum, karena kalau nggak senyum dikiranya sombong. Kan begitu kira-kira. Karena senyum itu menandakan orang itu kira-kira harmonis ya. Ramah lah bahasanya begitu. Terus gimana nih Pak Ustadz? Saya membiasakan diri nih di bulan Ramadan ini, yang katanya tadi teman saya mengingatkan saya untuk berbagilah, walaupun nanti akan katanya dikasih balasan, diganti sama Allah. Orang Islam itu harus memupuk keyakinan dengan keimanannya bahwa apa yang diberikan oleh kita ke orang lain, fahuwa yukhlifuhu, kata Allah. Allah akan ganti. Ganti Allah itu berlipat ganda persentasinya. Bukan 10%, 700 kali lipat. Satu diganti 700, bahkan lebih dari itu. Kata Allah dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan ganti lebih berlipat-lipat balasannya. Jadi harus memupukkan keyakinan Allah akan ganti. Sehingga ketika kita memberi, satu, ada kesadaran kita harus ikhlas bahwa kita akan diberi pahala dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu apa yang diberikan oleh kita itu insya Allah akan membantu kekurangan, keperluan dari orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang sangat membutuhkan kira-kira. Karena hidup ini indah kalau berbagi. Iya. Itu tapi gini loh Pak Ustadz. Jadi ngomong apa ya? Tuh. Kelalen. Gimana tuh? Jadi gini loh Pak Ustadz. Saya punya duit 1 juta. Tapi sekarang ini kan lagi bulan Ramadan. Iya. Tadi kan Allah akan mengganti 7.000. Banyak banget. 700 kali lipat. 7.000. 7 miliar. 7 miliar. Ketika saya punya duit 1 juta itu saya dengan niat berbagi tapi mengharap akan balasannya. Akan ada balasannya, ada gantinya. Itu gimana Pak Ustaz? Boleh saja sedekah berharap. Karena berharapnya kepada Allah. Iya, berharap kepada Allah. Dan akan diganti sesuai kehendak Allah waktunya. Ada yang diberikan tuh secara kontan. Allah lebih tahu kebutuhan hambanya ini kapan perlu diganti. Ada yang dibayarnya nanti ketika dia sangat butuh. Dia pernah berinfak atau memberi 1 juta, ditunggu-tunggu, ini Syawal nggak ada order nih, contoh. Iya, karena Allah tahu kapan saatnya akan diganti. Mungkin pada saat tahun kapan yang sangat mendesak keadaan pailit, Allah akan datangkan malaikatnya berupa manusia. Iya. Akan mengajak untuk memberinya sebuah peluang rizki. Kalau tidak itu juga, yakin Allah akan ganti apa yang diberikan itu nanti di akhirat. Bahkan ada keterangan, ketika orang yang bersedekah diganti bayarannya di akhirat, padahal dia diganti di dunia. Oh, dia berharapnya, ya Allah jangan diganti di dunia ya Allah, di akhirat saja digantinya ya Allah. Karena begitu hebatnya pahala orang yang bersedekah itu, apalagi di bulan Ramadan yang janjinya tadi wal hasanatu
mudha'ifatun. Ya. Kebaikan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan akan dilipat-lipat gandakan balasannya oleh Allah. Ya, artinya di bulan Ramadan ini bagi yang mampu berbagilah dengan sesuai kemampuannya. Ya, karena bulan ini adalah bulan yang sangat luar biasa untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan harta kita. Karena di bulan Ramadan itu kan ada zakat ya Kang ya? Ada zakat. Zakat itu juga merupakan simbol berbagi. Simbol berbagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Karena zakat itu tidak sembarangan harus diberikan. Harus diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Orang yang berhak menerimanya itu. Yang ada 8 golongan itu. Kira-kira begitu. Terus tadi kan soal ganjaran orang yang bersedekah, orang yang berbagi itu luar biasa. Nah, bagi orang yang pelit itu seperti apa, Ustadz, ganjarannya? Betul. Kalau orang pelit itu ganjarannya adalah yang dijelaskan dalam hadis Nabi, ya. Wal bakhil, orang yang bakhil, ya, ba'idun minallah, akan dijauhkan dari rahmat Allah. Wa ba'idun minal jannah, dijauhkan dari surga. Wa ba'idun minan nas, Allah jauhkan dari pergaulan manusia. Wong ge enek kan, wong pelit. Sebelin orang. Wa qaribun minan nar, akan didekatkan dirinya untuk masuk neraka. Orang pelit itu sebenarnya dirinya itu sendiri benci dengan kepelitan. Iya. Dia sendiri pelit dengan benci dengan orang yang pelit. Iya, berhubung orientasi atau mentalitasnya yang belum berubah, merasanya harus hemat, dan itu sungguh akan dia cilaka pada akhirnya. Alhaakumut takasur hatta tumul maqabir. Orang yang menumpuk-numpuk harta untuk masa depan, untuk nanti beli hotel dan lain sebagainya, sudah mati mah hatta tumul maqabir. Selesailah episode kehidupan itu. Saya pengen, ya tadi balik lagi, saya punya duit 1 juta, saya pengen, nih bro 1 juta, tapi sebarin itu dari gua. Harus ngomong itu dari gua. Iya, nih dari Pak Utoy, ini Pak Utoy. Wah, ngonten itu mah. Ngonten itu biasanya. Konten. Nah, itu kebanyakan konten juga gitu. Itu gimana Pak Ustaz? Berbagi tapi buat konten tuh, Iya, Pak. itu juga. Gimana Ini tuh? konten itu kalau niatnya dia pengen dipuja, pengen dinilai sama orang, masuknya kan ria. Pasti Pak Ustaz. Kan Kalau mau dilihat kalau sama- ria itu kan dalam agama Islam adalah suatu perbuatan yang ingin dipuja atau dinilai orang lain, dan pahalanya sungguh akan hangus. Tidak berarti apa yang diberikan. pahalanya hilang aja Pak. Kecuali ngontennya itu nih, ya dalam tanda petik ngontennya supaya orang Bapak ngasih sama si Kakang 1 juta supaya membuat orang ada kedaya tarikan Untuk untuk berbuat seperti itu. Ya, berbuat memberi contoh memberi gitu, contoh. Contohnya si Bapak ngasih ke yatim piatu, yayasan yatim piatu 1 juta di konten. Ya. Lantas niatnya bukan riak nih. Supaya yang lihat nanti bisa mencontoh ada yatim piatu yang harus dibantu. Itu bagus. Jadi kembali innamal a'malu binniyat. Iya. Semua tergantung dengan niat. Hindari konten yang bersifat akan menjerumuskan ke riya, gitu. Hayang di alam aja Jadi lemah. ini obrolan udah agak terang nih. Iya, betul. Jadi menurut Pak Ustadz, apa kira-kira yang bisa disampaikan biar saya pribadi lebih tidak pelit lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, Pak Ustadz? Sadari bahwa kita ini lahir tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Iya. Dan setelah kita remaja, dewasa, punya apa-apa, punya harta, punya jabatan, yakin di situ adalah titipan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya milik kita, tapi di situ ada hak orang lain. Oh iya. Yang harus dibagikan, yang harus diberikan. Kalau hak orang lain tidak diberikan, ini akan jadi buah penyakit. Makanya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bagi yang punya mampu, khususnya punya kelebihan harta, di sini Ramadan merupakan
peluang bulan untuk kita beramal lebih baik. Karena apa? Karena Ramadan adalah di mana bulan apabila seorang hamba beramal akan dilipat-lipat gandakan. Bahkan Rasulullah ketika Ramadan itu berderma, beramal, bersedekah lebih daripada bulan-bulan yang lain Akang. Gitu. Jadi dengan demikian Ramadan kesempatan kita untuk berbagi bagi yang mampu, kita berbagi sesuai kemampuannya masing-masing. Ya. Berhubung waktu sudah semakin sore Kemana, menjelang maghrib, ya tentunya ke masjid, udah aja. sholat berjamaah. Begini Kebetulan. nih, saya alhamdulillah nih udah Iya, ketemu iya. Ustadz nih, diingetin juga sama kawan saya. Saya juga kayaknya, waduh, ngeri juga ya kalau jadi orang pelit. Terus punya keistimewaan juga kalau tidak jadi orang pelit, jadi orang yang derma yang Pak Ustadz bilang tadi. Iya. Saya nanti ikut ke masjid Ustadz. Iya. Saya coba Ada satu belajar. hal sebagai kesimpulan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yuqashukha nafsahu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang menjaga dirinya untuk tidak pelit terhadap dirinya, untuk tidak pelit kepada orang lain, faulaika humul muflihun, dia tergolong ke dalam orang-orang yang bakal bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Fix pokoknya. Udah sore, hampir menjelang maghrib buka puasa ini. Tungguin saya tadi ya, saya mau beli makanan Iya, nih. buat kebetulan anak-anak. kalau gitu Kang. Di sana di masjid ada buka bersama. Tuh, Kang. Ada yatim piatu. Siap. Ada orang-orang panti asuhan, ya. Ada orang-orang yang membutuhkan di sana. Siap. Kalau Kakang ada kelebihan dari warung ini, boleh tuh bawa ke Insya sana. Allah, siap, Iya. siap. Saya berangkat dulu ke masjid ya. Pak Ustadz, terima Nanti kasih kita nih, Pak Ustadz. jumpa di masjid sholat berjamaah. Insya Allah siap. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin, amin. Dan puasa ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Pamit. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Makasih Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Jadilah. ini Istimewaannya banyak mau dibawa ke masjid. tadi. Ya nanti nunggu yang warung datang. Hah? Ya udah kalau gitu. Hah? Lu kan mau beramal. Iya. Nah, lu ngasih ke gua kan beramal. Kan buat anak-anak tadi katanya di. Ya gua kan anak gua ada 5 di rumah. Buat anak-anak gua lah sekalian. Lu bayarin. Oh gitu. Iyalah, ngapain Wah. lagi? Harus baik ya. Ya. Ya udah, ya udah. Oke ya. Siap. Tapi Thank you banyak ya. amat. Banyak kebanyakan itu. Udah beramal. Masa anak lu ngopi, Bro?